Tapi juga yang tidak bersifat cash. Bahkan banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun, Mbak. Karena saya tidak berkuasa 20 tahun, Mbak. Prabowo keceplosan bongkar boroknya sendiri, ngaku sudah rugi karena 20 tahun tak berkuasa. Fix duit negara dikuras habis jika jadi presiden. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal Radio. Bakal calon Presiden Prabowo Subianto mengaku banyak asetnya yang mandek akibat terlalu lama di luar kekuasaan selama 20 tahun. Prabowo juga mengaku kesulitan mendapat akses pembiayaan dari perbankan karena posisinya itu. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo dalam acara Mata Najwa di UGM Selasa, 19 September. Menteri Pertahanan itu juga menyebut tidak sedikit asetnya yang telah dijual. Hal itu demi melanjutkan keberlangsungan Partai Gerindra. Prabowo Subianto merupakan bakal calon presiden yang juga menyandang status Menteri Pertahanan sekaligus Ketum Partai Gerindra. Prabowo juga mencatatkan kekayaannya melalui LHKPN atau Lembaga Harta Kekayaan Pejabat Negara. Dalam laporan LHKPN, total kekayaan Prabowo tercatat lebih dari 2 triliun. Dia merupakan bakal calon presiden dengan harta tertinggi dibandingkan dua nama lainnya, yaitu Anies dan Ganjar. Melihat pengakuan Prabowo tersebut, sudah terbukti mengapa Prabowo sangat ingin berkuasa. Tidak lain dan tidak bukan karena ingin menambang uang. Prabowo ingin mengeruk penghasilan sebanyak-banyaknya ketika nanti berkuasa untuk mengganti aset-asetnya yang telah ia jual untuk modal. Prabowo menyiratkan seolah dirinya membutuhkan kekuasaan agar dirinya dapat memperbesar asetnya tersebut. Memang jelas sih, sejak Prabowo kalah 2 kali di Pilpres, ambisinya makin lama makin jelas. Hanya orang yang nafsunya di luar batas yang tidak menyerah untuk ikut Pilpres ketiga kalinya. Kalau jadi cawapres Megawati dihitung, maka ini yang keempat kalinya Prabowo ikut Pilpres. Memang begitulah Prabowo, mau memakai topeng seperti apapun tetap saja wajah aslinya akan ketahuan. Selama beberapa tahun terakhir dia mengubah strategi politiknya dengan bermain halus namun menusuk. Berubah jadi santun, nempel terus ke Jokowi seperti perangko yang diolesi lem setan, mengaku akan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan di era Jokowi dan lain-lain. Semua itu bisa dipoles, tapi pada akhirnya semua akan terbongkar dengan sendirinya. Pertanyaannya adalah, berkuasa demi rakyat atau demi kepentingan kelompok di belakangnya? Sudah banyak loh yang beranggapan bahwa kebangkitan Prabowo akan menjadi kebangkitan sisa-sisa Orde Baru yang saat ini sedang terjepit di sikat pemerintah Jokowi. Jangan lupa juga Prabowo masih ternodai oleh isu HAM di masa lalu yang sampai saat ini masih menggantung. Kalau Prabowo begitu kebelet berkuasa, silahkan beli pulau sendiri, bangun kerajaan. Jadilah raja yang bisa berkuasa seumur hidup. Hartanya kan banyak, triliunan kalau tidak salah. Beli pulau bisalah. Sungguh sangat mengerikan jika Prabowo menjadi presiden. Secara penampilan, ia memang berpenampilan orang kaya. Tak heran jika jawaban dari debat selalu tak pernah jauh dari uang, uang, dan uang. Selama menjabat Menhan RI juga, ia suka berbelanja hal-hal anfaedah. Anggaran dana yang digunakan untuk perawatan alat pertahanannya saja mencapai 21,5 triliun dalam kurun waktu 1 semester 2023. Fakta itu dipaparkan langsung oleh Menku Sri Mulyani. Sebelumnya, Presiden Jokowi sendiri sudah mewanti-wanti setiap instansi dan kementerian dalam kabinetnya untuk menggunakan APBN dengan tepat. Tapi Prabowo tidak mengindahkannya. Sesuai dengan latar belakangnya yang berasal dari keturunan kaya, ia menggunakan uang dengan seenak jidatnya sendiri. Bak anak orang kaya yang dilepas di mal dengan bekal kartu debit foya-foya menjadi opsi pertama untuknya. Yang begitu masih dianggap penerus Jokowi, suruh belajar manage uang dari anak kos dulu saja sana, buat jadi pemimpin. Dia dari kecil saja sudah dihadapkan dengan harta yang melimpah, mana bisa mengatur kondisi keuangan. Bisa-bisa uang negara dikeruk habis untuk balik modal. Kenapa ada 2 kader koruptor, Pak? Mantan koruptor. Silakan. Jokowi pasti kaget, kebongkar sifat asli. Prabowo emosi ngamuk di depan Najwa Shihab. Tanda jika jadi presiden rakyat dalam tekanan. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal Radio. 3 bakal calon presiden Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk pertama kalinya bertemu dalam adu gagasan di program Mata Najwa on Stage Yogyakarta pada Selasa, 19 September 2023. Program yang dipandu oleh Najwa Shihab ini digelar di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Kesempatan ini hendak dipakai untuk menilai dari ketiga bakal calon presiden yang ada, siapa yang pantas dan layak menjadi pemimpin bangsa Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Namun dalam seksi wawancara terlihat Prabowo Subianto malah emosi saat ditanya oleh Najwa Shihab. Awalnya, Najwa menyinggung ada Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju bagi-bagi uang sebesar 50.000 ke nelayan. Lalu Prabowo menanyakan sosok yang dimaksud Najwa. Najwa langsung menjawab orang yang dimaksud adalah Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN. Prabowo kemudian berusaha menjawab apa yang telah disinggung Najwa dengan alasan Zulkifli tidak nyapres, tidak nyagup, tidak nyalek, tidak nyabuk. Jadi menurut Prabowo jelas orang yang suka sedekah. Jawaban Prabowo itu sontak mengundang tawa dari audiens. Najwa langsung menimpali apa yang disampaikan Prabowo. Pada momen ini Najwa ikut memotong pembicaraan Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut langsung meneruskan penjelasannya. Kemudian, Najwa kembali mencecar Prabowo soal Julhas yang bagi-bagi uang ke nelayan sembari mengenakan pakaian dengan warna yang senada dengan warna PAN. Yang artinya, tidak apa-apa terima uang PAN tapi jangan coblos PAN. Setelah menyimpan cangkir, Prabowo meminta kepada Najwa untuk memberikan kesempatan dirinya menjawab dengan dibarengi aksi joget. Aksi jogetnya Prabowo itu tidak luput dari perhatian warganet. Namun ada warganet yang menilai kalau jogetnya Prabowo itu dilakukan guna menahan emosi. Bahkan di beberapa momen, Prabowo juga mengeluarkan nada tinggi, tanda emosi saat berargumen dengan Najwa Shihab. Hal itu terjadi saat Najwa meminta Prabowo menjelaskan soal kader Partai Gerindra ex-narapidana kasus korupsi yang maju sebagai calon legislatif. Dengan nada yang sedikit tinggi, Prabowo menegaskan bahwa dirinya telah mencoret kadernya tersebut dari pencalonan legislatif. Sambil menjawab, Prabowo lagi-lagi juga berjoget. Di momen itu, Prabowo muncul perangai aslinya, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Di hadapan publik saja begitu. Gimana di belakang? Mungkin bisa cekik orang kali kalau dipotong kalimatnya. Selama ini Indonesia baik banget dipimpin oleh Jokowi. Ganjar Pranowo juga memajukan Jawa Tengah dengan luar biasa. Caranya main potong percakapan dan pembicaraan orang? Ya tidak, Ganjar Pranowo pakai cara yang luar biasa mantap. Mantap karena kesederhanaannya, mantap karena Ganjar mendengar. Prabowo malah ngamuk-ngamuk. Tidak ada pendirian temperamental. Yakin PSI masih dukung Prabowo? Enggak kan? Semoga saja dengan ini kita bisa memahami Ganjar Pranowo itu sebagai sosok yang bisa memimpin Indonesia. Sudah 4 tahun, hampir 5 tahun, Prabowo diam dan mencoba melakukan pencitraan sok diam dan sok alim. Dengan segala tekanan dan tantangan, maka kita butuh pemimpin yang tetap tenang di tengah situasi apapun, mampu berpikir jernih dan mengendalikan emosi. Bayangkan loh, presiden itu sepanjang kepemimpinannya pasti akan menghadapi orang yang demo, orang yang setiap hari di media menjelekkan dia, orang yang selalu menyalahkan apapun yang dia kerjakan, orang yang bisa saja berdiri di 2 kaki dan sebagainya. Lah kalau presidennya emosional, apa kabar negara ini? Akhirnya di acara Mata Najwa, Prabowo mempertontonkan perangai aslinya yang galak, suka dominan, memotong pembicaraan yang belum selesai, dan tidak bisa mengendalikan emosi dan joget. Terima kasih Najwa Shihab, Anda sudah mempertontonkan Ganjar yang terbaik.